kalian akan memasak hidangan yang sama. Wah, aku merasa beruntung banget. Ternyata Chef Wayan yang akan demo masak. Karena dia pengalaman masaknya itu banyak banget. Aduh, kalau ada demo masak tuh aku pengen banget ikut loh. Cuma ya jangan masuk pressure test juga, gimana ya? Chef Wayan, kira-kira ini masakannya apa namanya? Jadi ini masakannya terinspirasi dari rumah ya, dari kampung saya di Nusa Penida. Jadi very homey dish yang saya proud of ya. Ada 3 proses di sini. Satu harus bikin bumbu, masakan Indonesia. Kita harus bikin bumbu dulu. Nah, bumbunya itu sunu ceku namanya ya. Bawang putih sama kencur ya. Itu base-nya, tapi ada cabai. Terus on the other side itu saya bikin kuahnya. Jadi bisa bilang itu kayak chowder ya. Tapi base ada coconut milk ya, ada santan, terus saya kasih krim sedikit. Nah itu saya bikin modern sedikit ya. Nah nanti ini dua produk ya kita bikin di dalam waktu yang bersamaan. Nah terus setelah 2 produk ini jadi, baru digabungkan jadi satu, itu yang kuahnya ya. Namanya seraten kalau di Nusa Penida ya. Tapi lebih kalau modernnya itu ya chowder ya. Chowder. Dish yang dibawain Chef Wayan pasti spesial banget nih. Otentik dari Balinya pasti keluar. Jujur, aku penasaran banget sih. Dish yang awalnya dari kampung, tapi dirubah jadi modern sama Chef Wayan. Mungkin bukan cuma di hasil akhir ya, Chef. Kali ini kita juga tetap akan perhatikan cara kalian kerja. Chef Wayan pun akan melihat cara kalian kerja. Sounds delicious ya. Sunu ceku itu emang very good with seafood ya. Oke, Very good with seafood. kita tidak perlu berlama-lama lagi. Chef Wayan, silakan dimulai. Kalau saya movementnya slow ya, cuma harus semua dipikirin ya. Kunci dari pressure test kali ini, kita harus pay attention dan memperhatikan step by step yang diberikan oleh Chef Wayan. Aku nggak bakalan kecewain Chef Wayan nih kali ini. Pasti aku bakal bisa. Karena aku punya pengalaman dengan mengikuti demo masak yang dilaksanakan di luar sana, tidaknya yakin untuk pressure test kali ini. Jadi pertama nanti saya akan bikin chowder. Chowder dulu baru bikin bumbu. Setelah bikin bumbu baru file ikan. Nah gitu stepnya ya. Step pertama, Chef Wayan buat chowdernya dulu. Aku harus bener-bener perhatiin nih, apa sih itu chowder? Chowder menurut aku sih kuah tapi creamy ya. Di dalamnya ada santan sama krimnya. So ini. Nggak usah buru-buru ya. Ini bisa di slice kayak gini. Nggak harus perfect ya. Aku bener-bener ngitung berapa panjang leeknya, terus itu ada berapa banyak, dan aku mau detailed banget ini. Tenang ya, harus tenang. Tenang tapi ingat waktunya di kepala ya. Ini juga. Potongannya nggak usah terlalu perfect. Nanti soalnya mau dimasak juga ya. Masak pertama kalian harus pastikan ya equipmentnya udah ready. Jangan sampai lari-lari gitu. Aku lihat Chef Wayan motong-motong bawang, motong-motong semua bahan-bahan untuk chowdernya kelihatan rapi banget sih dan bersih kerjanya. Ada yang bisa megang pisau yang benar nggak? Ya harus kayak gini ya. Kalian harus kontrol pisau, jangan pisau kontrol kalian. Aku setuju banget nih sama Chef Wayan. Kalau kita salah pegang pisaunya, bisa-bisa jari kita yang kepotong. Kalau masak, kalian harus mengerjakan sesuatu yang paling lama dulu ya. Yang paling lama dulu dikerjakan, baru yang paling gampang. Karena ini yang bikin kalian gagal. Kalau garnish, nggak usah khawatir sama garnish. Garnish paling terakhir ya. Yang penting flavor makanan dulu. Itu benar sih, supaya kita nggak buang-buang waktu di belakangan atau makanannya malah nggak jadi. Ini
digeprek ya, biar minyak sama jusnya itu keluar ya. Kalau di slice aja kurang maksimal. Aku fokus banget ke cara pembuatan semua step, soalnya aku nggak mau miss satu step pun. Habis itu baru di chop gitu ya. Ya ini rub chop ya. Ini bisa dibelah, bisa dipotong juga ya. Ini di slice tipis, kalau bisa lebih tipis dari ini. Ini keterampilan memotong semua ya. Kalau bikin bumbu nanti terakhir semua masukin ke blender gampang. Ini pengalaman pertama buat aku dan aku harus memperhatikan dengan baik sekali supaya aku bisa menyerap ilmunya. Ini juga di slice. Jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar ya. Chef Wayan preparation bumbunya itu lumayan banyak. Pasti rasanya ini panjang banget. Terus nanti yang ditumis bawang merah, bawang putih, terus lengkuasnya juga. Bawang putih, cabai juga ya. Ya, tapi slow ya, jadi nggak terlalu panas ya. Habis ini udah masuk, apinya dinaikin. Jangan lupa, chowdernya bikin dulu ya. Ini ditumis sampai fragrant, pokoknya harum. Wangi banget Chef Wayan masakannya. Aduh, aku tuh jadi berharap kalau aku juga ada di bawah supaya bisa ngerasain masakannya Chef Wayan. Pokoknya jangan sampai gosong ya. Jadi terus di-caramelize, apinya juga bisa dibesarin. Dibesarkan apinya nggak apa-apa. Tapi kalian harus benar-benar aduk ya. Kalian juga bisa cium baunya makanan Indonesia. Tapi harus go internasional ya. Aku setuju banget sih, makanan Indonesia harus go internasional supaya banyak dikenal oleh dunia. Sampai ini bawang merah, bawang putih, sampai lembut ya. Nanti kalian bisa lihat nggak apa-apa. Ya, lembut. Terus nggak ada gosong kan. Kalau udah mulai pannya udah mulai kayak menghitam gini, kalian harus kecilkan apinya. Kecilkan apinya. Kalian harus bisa bermain dengan api ya. Jangan sekali langsung ditinggal kemana-mana gitu ya. Kesulitan di pembuatan chowder broth ini adalah mengontrol api. Udah, terus sekarang carrot, celery, sama leek ya. Yang kedua, masukin celery dan juga wortel yang udah di-slice sama Chef Wayan, ditumis lagi sama bawang merah, bawang putih, dan juga cabenya. Mengerjakan sesuatu kalian harus lihat ke gininya ya, ke apinya. Kan kalian bisa cium caramelization dari gula yang ada di carrot sama bawang merah ya. Terus itu baru diglaze pakai kaldu ikan ya. Ya. Kaldu ikan. Santan. Ini santan. Chef Wayan masukin krim, coconut milk, sama fish stock. Next itu kita akan bikin bumbu suna cekuhnya ya. Nah ini suna cekuhnya aku harus perhatiin bener-bener nih. Supaya bisa nambah referensiku. Ternyata Chef Wayan itu mau buat bumbu suna cekuh. Aku udah familiar banget karena aku jualan ayam goreng suna cekuh juga di Bali. Ini dipotong kecil-kecil dikit ya. Ya kencur. Nggak usah terlalu kecil, biar bisa begini aja. Nah, untuk bikin bumbu juga, itu bisa di blender, dikasih air ya. Jangan kasih minyak.
Sebenarnya aku udah tahu bumbu suna ceku itu apa aja, tapi aku harus bener-bener perhatiin lagi supaya biar bisa mirip sama Chef Wayan punya. Kalau ibu-ibu di rumah kan nggak tahu dia. Kasih minyak gitu, nggak. Minyak di blender jadi main. Bumbu halus ya. Nggak yang kasar gitu, Chef? Nggak. Bisa kasar, tergantung mau disajikan seperti apa. Kalau mau panda ini ya harus halus ya. Oh, ternyata suna cekuh itu base-nya bumbu kuning. Cuman ketambahan kencur yang banyak. Dikit aja ya. Itu bisa membantu pisau blendernya muter. Ini masuk sini, jangan blender dulu. Siapkan ini. Kalian tangan harus bekerja semua ya. Kurang lebih 20 detik ya. Gampang kan? Slow, Ikannya ini tenang. pakai ikan apa, Chef? Hah? Ikannya ini pakai ikan apa? Ini kerapu ya. Ya, sono. Ini yang paling bagus. Dan tidak berbahaya kalau dimasak. High heat ya, Chef? High heat. Iya, ini high heat. High heat dulu. High heat dulu, jadi biar airnya itu menguap ya. Aku mau nge-make sure ke Chef Wayan kalau kita harus masak bumbu-bumbu itu dengan high heat supaya nggak gosong. Harus tenang, fokus, liatin apinya ya. Kalau ini kalian lihat boil, turunin lagi. Iya. Berarti ini nggak boleh sampai terlalu boil ya, Chef? Iya. Shortcut bukan berarti kalian harus apinya dibesarin, nggak.